Muhammad Rizka dari Pulau KL dan sini ada teman saya. Hari ini saya akan mewawancarai terkait tentang toleransi antar agama di Indonesia. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan dulu? Ya, nama saya Made Suarjaya, Ketua PHDI Jakarta Pusat. Oke, terima kasih. Langsung saja ya Pak pertanyaannya. Ya, oke. Sebelumnya Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai sejarah atau awal mula masuknya agama Hindu di Indonesia? Ya, kalau sejarah agama Hindu di Indonesia itu kan dimulai dari peradaban Jawa ya. Iya. Tadinya itu animisme, terus kemudian berubah menjadi kejawen, terus kemudian berubah menjadi Hindu. Iya. Gitu. Kalau yang saya tahu ya, artinya itu pada abad berapa itu di Jawa masuk itu, terus kemudian justru yang berkembang itu di Bali karena jatuhnya kerajaan Majapahit itu kan menyebabkan ajaran Hindu itu di Jawa itu hilang, Pak Dek. Jadi terus kemudian sisa-sisa kerajaan Majapahit itu ada lari ke Bali, terus kemudian ke Banyuwangi dan sebagainya. Akhirnya berkembanglah di situ agama Hindu. Nah kemudian belakangan agama Hindu di Indonesia itu sentralnya di Bali. Terus kemudian di daerah Lampung karena proses transmigrasi dan sebagainya. Kemudian Sulawesi juga sama, sampai pada akhirnya sekarang menjadi agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Bagaimana pandangan agama Bapak tentang toleransi antar umat beragama, Pak? Ya, kalau menurut kami agama Hindu itu toleransi adalah hal mutlak. Karena apa? Karena kita faktanya berbeda agama, berbeda susu, dan berbeda suku bangsa. Berbeda bangsa, bahasa, dan sebagainya. Tapi menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah makanya dari itu kita toleransi di agama Hindu itu ada namanya Trihitakarana. Jadi 3 penyebab yang bahagia. Yang pertama adalah hubungan yang selaras dengan Tuhan, hubungan yang selaras dengan alam, dan hubungan yang selaras dengan manusia. Nah hubungan yang selaras dengan manusia itulah menyebabkan toleransi. Di ajaran agama Hindu demikian yang diajarkan. Ya. Terkait dengan sejarah yang tadi Bapak terangkan, apa ada kisah ataupun tokoh yang bisa dijadikan teladan dalam hal toleransi, Pak? Kalau toleransi itu adalah Sutta Soma. Itu pengarang daripada kitab Sutta Soma. Nah, pada saat itu beliau mengarang karena pada zaman dulu memang antara Hindu dan Buddha itu sudah menjadi persoalan tersendiri, padahal pemujaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi caranya yang berbeda. Nah, akhirnya dibuatlah kekawin atau bait pada saat itu kitab Sutta Soma. Kalau nggak salah Empu Tatular ya, Empu Tatular. Nah, Empu Tatular lah yang mengajarkan mengenai toleransi di agama Hindu yang akhirnya sekarang menjadi pedoman agama Hindu. Bagaimana cara agama Hindu menanamkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang majemuk, Pak? Ya, kalau kami mengajarkan toleransi itu satu, ikut dan taat kepada ajaran agama masing-masing. Itu dulu. Orang Hindu harus taat pada ajaran agamanya, orang Islam harus taat pada ajaran agamanya, dan kemudian agama yang lain harus taat pada ajaran agamanya. Tetapi jangan sampai mencampuri urusan orang lain. Jangan sampai merasa bahwa dirinya paling benar, kemudian orang lain yang salah, terus kemudian menjadi overlap. Nah itulah yang menjadi persoalan di dalam toleransi. Nah seperti itu, kami selalu menekankan bahwa ajaran agama Hindu seperti ini loh gitu. Jadi tidak ada kami mencampuri urusan orang lain, itu intinya. Oke, baik. Yang terakhir, menurut pandangan Bapak, apa manfaat toleransi bagi kehidupan pribadi ataupun bermasyarakat, Pak? Ya. Kalau agama itu kan masalah sebenarnya hubungan antara kita dengan Tuhan kan. Iya. Hubungan saya dengan Mas atau dengan adik semuanya kan terbebas dari agama. Saya tidak pernah memandang adik siapapun dan begitu juga adik tidak boleh memandang saya siapapun. Tapi kita sebagai manusia. Nah itulah kalau umpamanya kita memandang seseorang itu dari sisi agama pasti akan menjadi intoleransi. Karena kita akan tidak mau bergaul dengan orang yang selain agama kita sendiri. Makanya toleransi itu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demikian dinamis, yang demikian banyak suku bangsa dan kita harus mempunyai satu kesatuan bahwa toleransi itu harus dijadikan acuan masing-masing agama. Jadi agama masing-masing hanya untuk disimpan dalam hati dan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan manusia dengan manusia. Saya kira itu.
Ya, sekiranya cukup atas wawancara ini. Jika mungkin ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak sebelumnya. Ya, Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Ya, makasih Pak. Ayo.